Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Suasana begitu hening di sekitar George dan Gabby. Keduanya tak ada yang membuka suara. Gabby melanjutkan membersihkan lukanya sendiri. Kedua tangannya begitu mahir dalam melakukannya, seolah ia sudah terbiasa dengan hal itu. Tangan kanannya membersihkan luka di tangan kirinya, begitupun sebaliknya. Selesai dengan luka di tangannya, Gabby berganti ke luka yang ada di kakinya. Ada bagian yang sedari tadi terus mengeluarkan darah, namun tak pernah dirasa oleh Gabby. Bahkan cairan merah itu mungkin sudah mengering di sekitar lukanya. Dia sedikit memutar kaki kirinya. Ada luka di betisnya itu. Gabby tak menunjukkan ekspresi apapun. Tak ada rasa takut atau sakit melihat kondisi betisnya saat ini. Ia buka alkohol yang sudah ditutup rapat. Tanpa mengambil kapas, Gabby langsung menyiramkan alkohol itu ke lukanya. Tak meringis kesakitan layaknya orang pada umumnya ketika ada luka yang lumayan besar disiram oleh alkohol. "Apa kau sudah gila?" bentak George, pria yang sedari tadi hanya diam saja sambil mencuri-curi pandang dari ekor matanya, akhirnya mulai membuka suara ketika melihat luka yang disiram oleh Gabby. "Kenapa?" Gabby mengalihkan pandangannya dari betisnya ke wajah George. "Kau menyiram lukamu itu begitu saja?" Masih tak mengerti George dengan jalan pikiran Gabby. "Ya, ada masalah." Gabby menutup kembali botol alkoholnya dengan rapat. George bergeleng kepala. "Kurasa kau memang sudah gila. Lukamu bahkan seharusnya dijahit." Ia menunjuk betis kiri Gabby. Gabby tersenyum sinis. "Luka seperti ini dijahit?" Ia tertawa sejenak, entah apa yang ia tertawakan. Tak ada yang lucu menurut George. "Hanya luka karena terkena plat nomor sepeda motor, kau bilang harus dijahit. Lucu sekali kau." "Hanya kau bilang, bahkan dagingmu sampai terlihat jelas dari sini," bentak George yang entah mengapa dia merasa tak suka Gabby meremehkan luka itu. Lagi-lagi Gabby tertawa. "Bahkan aku tak merasakan sakit apapun sekalipun ku beri air laut." George menaikkan sebelah alisnya, menunggu pembuktian. "Oh ya?" Terdengar meremehkan sekali dia. Gabby langsung berdiri, bahkan jalan wanita itu terlihat seperti biasa saja. Ia mendekat ke arah air. "Lihat," serunya dari jarak yang lumayan jauh. Gabby sungguh menyiram luka itu dengan air laut seperti ucapannya. Tak ada ringisan kesakitan. "Lukaku ini tak terlalu sakit dibandingkan hatiku." George langsung berdiri. Sebelumnya ia memasukkan ponsel Gabby ke dalam tas kecil milik Gabby. Membawa tas serta plastik berisi obat yang ia beli. Ia langsung berjalan ke arah Gabby berada, mencekal pergelangan tangan wanita itu hingga Gabby memberhentikan aksi gilanya. George menyeret paksa Gabby, tak peduli dengan berontakan wanita itu dan para wisatawan yang menatap ke arahnya. "Kau itu kenapa?" sentak Gabby di sela langkah kakinya yang tergopoh-gopoh. George diam, ia tak menanggapi. Ia memilih terus melangkahkan kakinya, bahkan dia tak sadar jika melewati Davis dan Diora yang sedang berjemur. Diora langsung berdiri melihat sahabatnya yang terlihat diseret paksa. Ia takut Gabby akan diapa-apakan oleh George, manusia yang dia anggap tak memiliki hati. "Hei, tunggu, kau mau bawa kemana sahabatku?" teriak Diora. Davis mengikuti istrinya mengejar George yang tak memperdulikan panggilan itu. "Kenapa kau mengejarnya?" tanya Davis pada Diora. "Tentu saja aku mengejarnya. Apa kau tak lihat wajah asistenmu itu terlihat sangat marah?" jelas Diora. "Aku takut asistenmu itu akan melakukan sesuatu yang tidak-tidak dengan Gabby," imbuhnya.
Mendengar penjelasan istrinya yang terlihat begitu khawatir, membuat Davis langsung berlari untuk menyusul George. Langkah George terhenti ketika tubuhnya sudah dihadang oleh Davis. "Minggir kau, aku tak ada urusan denganmu," usirnya dengan sorot mata tajam menatap Davis. Davis bergeming. "Mau pergi kemana kau?" Ia milih bertanya pada George hingga istrinya sampai dengan nafas yang terengah-engah. "Bukan urusanmu, ada hal penting yang harus aku lakukan dengan wanita ini," timpal George. Terdengar jelas bahwa pria itu tak ingin orang lain ikut campur dengan apa yang akan dia lakukan. "Gaby, wanita itu namanya Gaby." Diora yang baru sampai itu memberitahukan nama sahabatnya. Tak suka jika George menyebut Gaby dengan wanita ini. "Ya, terserah siapapun namanya, aku tak peduli." George sudah tahu namanya, namun mulutnya enggan menyebut nama Gaby. Gaby menghela nafasnya. Ia tak ingin dikasihani jika Diora melihat lukanya. "Aku mau kembali ke penginapan, perutku melilit," pamitnya disertai dengan alasan yang tak jujur. Gaby segera menyentakkan tangannya agar terlepas dari cengkraman George yang sedang mengendur. "Kalian lanjutkan saja bulan madunya, selamat bersenang-senang." Dia tepuk bahu Diora sebagai salam perpisahan di tempat itu, lalu berlalu pergi sebelum lukanya dilihat oleh sahabatnya. George tak berpamitan. Tak ada alasan juga mengapa dia harus berpamitan dengan Davis ataupun Diora. Ia langsung menyusul Gaby yang sudah berjalan menuju tempat parkir. George mencekal tangan Gaby lagi setelah ia berhasil menyusul. Menyeret paksa wanita itu lagi untuk menuju tempat di mana motor sewaannya berada. "Naik," titah George menunjuk Vespa kuning. Gaby langsung naik. Dia sedang malas berdebat dengan George yang akan berujung dengan pemaksaan jika dirinya tak menurut. Bukan di jok belakang ia duduk, tapi di depan. "Mundur." "Tidak, berikan kuncinya. Aku yang akan mengemudi." Gaby menengadahkan tangannya ke hadapan George. Bukannya memberikan kunci, George malah mendekap tubuh Gaby dari belakang dan menarik tubuh itu agar mundur. "Sial, kalah lagi." George langsung duduk di depan sebelum Gaby berhasil merosot maju. Segera merogoh saku celananya untuk mengambil kunci, lalu memasukkan benda itu ke lubang kecil yang berada di motor. Sebelum melajukan motornya, George nampak berselancar dengan ponselnya mencari jalan yang harus ia lalui untuk sampai ke tempat tujuannya. Setelah menghafal rutenya, George menarik gas pertamanya dengan hati-hati agar tak menyendat dan menyebabkan seseorang di belakangnya terjatuh lagi. "Ini bukan jalan kembali ke penginapan," sentak Gaby ketika ia menyadari jalan yang kini dilalui berbeda dengan jalan ketika berangkat tadi. "Siapa yang mengatakan kita akan ke penginapan?" timpal George. "Turunkan aku ingin kembali ke penginapan," protes Gaby. "Tidak," nada suara George terdengar tegas, tak ingin ada bantahan. "Aku akan melompat dari sini jika kau tak memberhentikan motornya," ancam Gaby. George tak menanggapi ancaman itu. Ia malah semakin kencang melajukan motornya hingga kecepatan 100 km per jam. "Lompatlah jika kau berani," tantangnya. Gaby menimbang-nimbang untuk mengambil keputusan. Dengan kecepatan motor setinggi ini, kondisi jalanan yang kebetulan sedang sangat ramai, mobil box melaju sangat kencang. Jika ia melompat saat motor berada di tengah jalan seperti ini, maka kemungkinan ia akan tertabrak dan terseret kendaraan lain hingga akhirnya ia mati. Tidak, sesulit-sulitnya hidupku, aku bukanlah orang yang mudah menyerah dengan membunuh diriku sendiri." Akhirnya, Gaby memilih tetap diam di belakang. Entah mengapa, ada sedikit rasa lega di hati George ketika ia berhasil mengurungkan niat Gaby yang ingin turun.